5 kabupaten ini adalah Provinsi Jawa Barat. Apa yang dimaksud Pak Ketua DPRD anggota Komisi 9 DPR Pak Andi, memang itu harus di dalam regulasi ada yang namanya keputusan bersama antara DPRD kabupaten ataupun DPRD kota yang akan menjadi cakupan wilayah di dalam sebuah daerah provinsi tadi. Itu yang pertama. Dan kedua, kita hanya membawa potensi dari sebuah 5 kabupaten tadi. Oke, kalau sudah kita sepakati, kita stop di situ. Yang kedua adalah kalau sudah ada 2 hal tersebut masuk ke saya, barulah nanti kita kaji bagaimana demografi, bagaimana geografi, dan bagaimana kesistemannya. Itu normatifnya, kita bicara normatif. Nah, di dalam Undang-Undang 23 untuk daerah persiapan ini harus melahirkan 2 PP, Pak. Apa PP pertama? Yaitu desain besar penataan daerah. Yang kedua, tata cara tentang daerah persiapan, baik itu kabupaten, provinsi maupun kota. Bagaimana cara menilainya? Pertama, di Undang-Undang 23, seandainya ini Provinsi Jawa Barat, setelah dikaji sesuai formasi daripada Undang-Undang 23, yaitu bagaimana luas wilayah dikalikan dengan jumlah penduduk minimal, akan terjadilah suatu kota-kota yang akan ditentukan di dalam peserta. Jadi katakanlah, mohon maaf kalau Jawa Barat nggak usah nanya lah bos saya, apalagi penduduk 46,2 juta, luar biasa, ya kan? Untuk Kabupaten Bogor lagi ada 6,1 juta. Ini kan luar biasa, ya. Intinya, inilah pijakan pertama harus kita lihat. Berapa kota sebenarnya yang ada di Provinsi Jawa Barat? Katakanlah, sebenarnya Provinsi Jawa Barat itu ada berapa provinsi dan berapa kabupaten kota sih? Nah, inilah yang akan dijawab nanti. Pertama. Nah, siapa yang akan melakukan ini? Kalau provinsi nanti pusatnya sudah lakukan. Yang kedua adalah bagaimana dengan yang namanya PP tata cara melakukan daerah persiapan tadi. Itu Pak Sultan. Jadi ada mata uang, kedua mata uang yang tidak terpisahkan. Kalau seandainya di serta ada dimungkinkan bahwa Jawa Barat untuk menambah provinsi, mari kita ajukan sesuai dengan aturan mainannya. Kalau seandainya Jawa Barat tidak ada kuota untuk menambah provinsi, ya mohon maaf, jangan bermimpi, karena ini sudah aturan main. Desain besar ini kita desain selama di tahun 2016 sampai tahun 2025. Itu Pak ya. Jadi ada 2 sisi di penataan ini perbedaannya. Nah, apa yang dimaksud dengan apa yang disampaikan Pak Sultan? Ini kita singkat saja. Kalau nanti ada pertanyaan monggo. Saya sudah mempelajari ini Pak, pandangnya Pak siapa Bapak dan Pak Tony tadi. Kami sudah mempelajari bersama rekan-rekan itu 3 hari 3 malam setelah ini. Bingung kami. Pertama, rujukan apa yang harus kita pakai terkait dengan usulan daerah istimewa Parahiangan? Karena apa yang dimaksudkan Pak Sultan di bab 1 bab 2 adalah bagaimana untuk memberikan suatu maklumat terkait dengan aspirasi. Sepengetahuan kami Pak Ijin, Pak Sultan, kami di penataan sudah 14 tahun. Alhamdulillah ini ada masukan yang sangat luar biasa bagi kami, aturan baru. Jadi pertama, yang namanya daerah khusus pasti itu asimetris. Katakanlah pasti ada pendulumnya dulu, tidak langsung jadi dua-duanya. Katakanlah pendulumnya itu, katakanlah inilah untuk Provinsi Parahiangan dulu. Terkait dengan keistimewaan itu kan menjadi suatu model. Apa yang menjadi suatu daerah keistimewaan tadi? Apa yang disampaikan Pak Sultan tidak salah, benar sekali. Pak Indarto, nanti kalau sudah jadi Provinsi Parahiangan, aku akan ajukan kekhususan, nanti ada DPRP, ada DPA, ada DPRB-nya. Nah itu monggo-monggo saja nanti kalau sudah ada implicit given-nya terkait Provinsi Parahiangan. Namun kembali lagi saya ke belakang Pak Sultan, mohon maaf, bingung saya. Pak Murid nanya sama saya, Pak Edi nanya sama saya, Pucut nanya sama saya. Nah saya juga nanya sama pakar tata negara dan pakar hukum, jujur saja. Karena kami kan sempit Pak, di sini hanya
melaksanakan regulasi apa yang sudah ada di dalam undang-undang itu. Ini mohon izin Pak ya. Intinya tidak salah Pak Sultan menyampaikan aspirasi ini. Tetapi yang harus diingat sesuai prosedur yang saya sampaikan bahwa untuk membuat sebuah provinsi pengusulan daerah persiapan harus ada kesepakatan bersama antara DPRD kabupaten kota yang akan menjadi cakupan wilayah kota Parahyangan. Ya, walaupun itu tidak aspirasi, itu yang pertama. Dan kedua adalah jangan tinggalkan induk yang namanya Provinsi Jawa Barat. Karena apa? Yang akan mengisi personilnya nanti dari provinsi, yang akan memberikan aset nanti dari Provinsi Jawa Barat, yang menghibahkan penyelenggaraan pemerintahan untuk daerah persiapan Parahyangan juga Provinsi Jawa Barat. Nah, maka itu Bapak-Bapak Ibu sebagai presidium sama seperti Pak Mandaran kemarin, Pak Haji Rahman sampai sekarang stroke ringan karena memang sudah saya ingatkan dari dulu Pak Mandaran. Kang, punten sudah siap menjadi PSH? Apa itu kan PSH? Pasukan Sakit Hati. Kenapa pasukan Sakit Hati? Akan setelah jadi Pangandaran akan didepak habis. Tidak ada lagi kewajiban akan untuk menjadi tata kelola pemerintahan di Kabupaten Pangandaran. Terus siapa Pak Indarto? Nah, yang punya nih. Kalau nggak punya nih nggak akan bisa masuk di Pangandaran kecuali akan nanti pertama untuk pilkada pertama dan pengisian keanggotaan DPRD. Saya sampaikan itu. Makanya kemarin harlah yang kelima Pak Sultan kita ke sana kemarin keempat itu agak menangis Pak Sulaiman ketemu saya. Saya kebetulan dengan Kang Hindi kemarin. Nah intinya gini, apa yang disampaikan Sultan benar. Kang Sultan tidak pernah akan mempunyai sebetik apapun untuk menjadi gubernur di Parahyangan, terkecuali itu terpilih oleh masyarakat setempat. Betul nggak? Ya. Kalau dipilih ya mau saja, kalau nggak dipilih nggak akan pernah memberikan kuensi terkait dengan gubernur. Nah, intinya tujuan daripada hari ini adalah Pak Sultan, kami sudah memahami mempelajari hal ini, tolong dilengkapi persyaratan sesuai undang-undang yang ada. Kalau kami menabrak regulasi, kami nggak ada payung hukumnya. Aturannya saya bingung, jujur saja Pak. Contoh kemarin yang seperti provinsi Buton Rai, dulu adalah itu provinsi keistimewaan Kepulauan Buton, cuman diganti sekarang provinsi Buton Raya di Sumatera, karena ada Kesultanan Buton juga di sana, gitu. Nah intinya kalau hal ini mohon kiranya nanti Pak Sultan sering komunikasi sama saya, tolong kasih pemahaman saya terkait dengan aturan regulasi yang ada dalam hal ini. Karena kami jujur saja, pegangan kami adalah Undang-Undang 23 tahun 2014 bab 6. Titik, nggak ada lagi. Terkait politik, terkait dengan apa yang Senayan. Siapa Pak Indarto yang mengkaji di dalam Undang-Undang 23? Tim independen. Siapa tim independen? Tim independen yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri dalam pemerintah yang dikoordinasikan dengan Komisi 2 DPR RI dan Komite 1 DPR RI. Itu yang menjadi clue-nya. Jadi tidak sendirian Menteri Dalam Negeri. Dan di mana pintunya? Ya memang ada hanya di pemerintah karena hanya melalui PP. Itu aja Pak. Nah, apa yang disampaikan Pak Tony? Apa yang dimaksudkan daripada penggagas? Saya paham betul. Punten Pak Dan, ibu saya sekarang sudah 104 tahun. Sama, bapak saya juga bekas veteran. Saya asli Jogja Pak. Kalau beliau dilahirkan di Kota Pasundan, mungkin saya di Jogja itu aja. Nggak usah dipanjang-panjangkan ya. Intinya apa? Maksud saya kami di sini Pak Sultan, kalau kami akan dibawa ke ranah aspirasi Bapak, kami tidak akan bisa mengkaji terkait dengan apa ini karena tidak ada payung hukumnya. Ya, Pak Sultan ya. Jadi kalau memang rule-nya apa yang dimaksudkan dalam pertemuan hari ini, bagaimana proses untuk pengajuan daerah provinsi persiapan? Mari kita tengok di Undang-Undang 23 2004. Kenapa saya tidak bisa detail terkait dengan apa yang menjadi tujuan Bapak ini? Karena kedua PP ini belum selesai
kita bahas. Walaupun di dalam hal ini di ketentuan Undang-Undang 23 pada tanggal 2 Oktober itu sudah batas akhir untuk ada turunan daripada Undang-Undang 23 tersebut. Namun sampai sekarang Pak Sultan saya sampaikan bahwa kedua PP itu masih di tangan satu Wapres dan kedua Pak Presiden. Jadi 95% lah kami akan bisa mengoperasionalkan, mensosialisasikan terkait dengan dua PP. Tetapi hal yang menarik di dalam hal ini, kami baru kali ini ada usulan yang langsung daerah khusus istimewa, dan itu namanya Parahyangan, yang mana kita ketahui bersama adalah itu sejarah bangsa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Namun demikian, mohon maaf sekali Bapak Ibu, kami tidak bisa menyitir ini karena apa? Regulasinya itu saya tidak bisa memegang daripada Permenang terkait dengan penataan. Nah, kedua tadi dibilang Pak Tengah, juga ada yang namanya KSN, Kawasan Strategi Nasional. Apa yang dimaksud KSN? Yaitu pemberian terkait dengan daerah persiapan melalui pusat, tidak usah pernah melalui bottom up atau dari daerah. Bagaimana dengan pusat? Apa yang dimaksud dengan KSN? Bapak boleh baca di dalam hal Undang-Undang 23, atau nanti kalau telah terjadi PP akan kami jelaskan secara rinci terkait apa yang menjadi kawasan strategik nasional. Karena di situ juga ada pemahaman terkait dengan adat istiadat atau dengan sejarah terkait apa yang dimaksud dengan sebuah pemerintahan penyelenggaranya ini. Jadi kan kalau tujuan pembentukan kan tidak usah saya sampaikan, sudah paham semua teman. Apa yang disebut Pak Tony untuk rentang kendali, untuk pemerataan pembangunan, untuk span of kontrolnya. Yang terpenting efisiensi dan efektivitas di dalam penyelenggaraan pemerintah. Inilah sudah saatnya. Kan gitu Pak ya. Apa yang Pak Endang sampai tidak bisa mengutarakan apapun karena emosional dulu. Ingat 70 tahun lalu Pak ya, Bapak lari di hutan untuk menghindar daripada sergapan, daripada hal-hal yang dulu lah Pak ya. Kami paham itu. Maka dari sekarang kamilah meminta suatu apa yang dimaksud dengan pelayanan yang prima. Kan gitu Pak ya. Karena kita ketahui bersama 46 juta, bagaimana dengan sebuah satu gubernur, itu juga perlu dikaji. Bagaimana dengan sebuah satu kabupaten melayani 6,1 juta penduduk, itu juga harus dikaji. Saya tidak memprovokasi, tapi inilah pertimbangan yang mana nanti akan menjadi acuan dalam suatu aspirasi. Memang tidak salah Bapak sebagai presidium atau pengungkit atau pemotor penggerak ini. Karena kalau tidak motor, kita tidak ada motor, pasti tidak akan bisa jalan motor itu. Ya kan? Walaupun nanti pengesahannya tetap ada di tangan pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Jadi nanti provinsi tolong audiensi yang baik terkait dengan hidup. Kata waktu itu katakan Dr. Salim, katanya pernah audiens dengan Pak Aher, Gubernur Jawa Barat, katanya beliau juga sok monggo saja, yang penting ada aturan. Ya saya rasa apa yang menjadi kunci siang hari ini saya rasa cukup bagus sekali. Namun demikian jangan tinggalkan provinsi Indo, karena provinsi Indo lah nanti yang mengguide terkait dengan daerah persiapan. Dan pertama Pak, yang kedua selanjutnya saya laporkan apa yang saya sampaikan bahwa hari ini itu sudah ada 235 usulan daerah, dan usulan akan sudah masuk di dalam database kami ya untuk pelayanan. Tapi ingat ada beberapa PR dari pemerintah, itu ada 65 RUU, ada 2. Kapan Parahyangan? Pertanyaan kan itu yang disampaikan Pak Tony dan Pak Sawa itu. Janganlah berlama-lama Pak Indarto. Ya mari kalau nggak berlama-lama. Pertanyaan saya juga menjawab. Tolong lengkapi persyaratan sesuai dengan aturan yang ada. Indarto tidak pernah bisa, Nyaman Dalina nggak akan bisa, Murid atau Pak Menteri nggak akan bisa mencetak begitu saja tanpa dibarengi dengan administrasi yang benar. Itu tidak akan mungkin. Presiden sekalipun tidak akan mungkin. Nah, kecuali bagaimana dengan kawasan strategi nasional nanti, itulah yang diimpikan dari Kang Sultan
sebenarnya batinnya Pak Endarto nggak usah bicara bottom up, tapi gimana terkait dengan top down. Nah, saya baca gitu. Karena sama-sama satu ilmu sama guru ini. Cuma saya masuk di ranah pemerintah, kecuali saya dulu tidak masuk di pemerintah, mungkin sama Jogja saya kaji seperti ini. Jadi itu intinya Pak, yang kami hormati, jangan ragukan kami terkait dengan apa fasilitasi. Secari kertas pun tidak akan pernah hilang dari tangan Pak Hendi, karena yang mengkompilasi data ini adalah Pak Hendi, Pak Ahmad, dan punya Madura dan Pak Moritz. Jadi intinya apapun permintaan Bapak tetap kami fasilitasi, tetapi dalam hal bagaimana pariangan khusus untuk menjadi provinsi, tolong itu juga sesuai dengan regulasi yang ada. Mungkin pemahaman kami seperti itu, kita buka diskusi. Kalau memang belum jelas, kami akan jelaskan sejelas-jelasnya. Monggo. Terima kasih. Setelah mendengar penjelasan dari Bapak, jadi saya tahu sendiri, mungkin saya sangat salut kepada Kemendagri dalam menerima kami dan memahami ajuan dari kami melalui penggagas Sultan. Selanjutnya kami cuma memberi masukan saja kepada Kemendagri. Mohon tolong, mungkin kabupaten kota itu kan di bawah Kemendagri, baik bimbingan, baik segala macamnya, di mana kami menyelenggarakan pengukuhan, ngundang mereka satupun tanpa alasan, dan padahal kami akan menjamu segala macam di gedung itu, pengorbanan penggagas baik dari kami, tenaga dan pikiran. Itu yang saya heran, kenapa seorang pemimpin di daerah demikian? Itu kalau ada alasan atau gimana, semua nggak datang, seolah kami tidak enteng gitu. Jadi kami malah, saya bangga kepada Kemendagri, salut menerima dan masukan kami, kan demikian meskipun tidak sempurna, boleh dikatakan. Itu mungkin kami. Terus kedua, ada tadi harus ada kesepakatan DPR dan itu. Sebab beliau mungkin ini mah baru prediksi.